Shalom, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita masih diliputi oleh pandemi COVID-19, namun betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Di awal ibadah ini, kita kumandangkan sukacita dan syukur kita melalui pujian bersama dengan PKJ Mulia Mulia namanya. Bagi jemaat bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Santa Hata bilang dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan benar, dengarlah suara Yesus.
segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, syukur dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang merupakan kejadian yang telah Engkau rencanakan untuk kami umat-Mu. Namun kami sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kami telah berbuat dosa. Kami merasa seperti tidak berterima kasih atas segala kebaikan yang Engkau berikan. Kami benar-benar merasa bersalah karena telah melakukannya. Untuk itu ya Tuhan, pada kesempatan ini, dengan segala penyesalan dan kerendahan hati, kami mohon maaf atas apa yang kami perbuat. Kami ingin Engkau mengampuni kesalahan kami. Kepada Yesus Tuhan Maha Pengasih, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Ulangan 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20 dengan perikop bertenung dan bernubuat. Saya akan membacakannya. Bertenung dan bernubuat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakannya olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat Tuhan, kembali bagian firman Tuhan dipersiapkan bagi kita pada saat ini, yaitu dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Injil Markus 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sebelum kita membacakannya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah berubah dulu, kini, bahkan sampai pada kala nanti. Karena itu pada saat ini kami berseru kepadamu memohon kasih dan kuasa Tuhan, agar kami manakala mendengarkan firman-Mu sungguh tertuju hanya kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Saya bacakan dalam nama Tuhan demikian. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak,
Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin buat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan punya otoritas dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, maka ketika manusia telah jatuh dalam dosa, Allah dalam Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Nyata dalam teks kita ini, bagaimana kuasa Yesus yang nyata dalam situasi di Kapernaum saat itu, yang memperlihatkan bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini adalah kehadiran kuasa Allah untuk membaharui kehidupan manusia, untuk membawa pembebasan dari kuasa dosa, kuasa jahat. Penting untuk kita ketahui bagi Markus dan bagi orang Kristen pada abad pertama, roh jahat, setan-setan itu memiliki kekuasaan jahat dan misterius yang berlawanan dengan Allah, dengan kesehatan, dengan kebaikan. Nah, menghadapi situasi tersebut, Yesus telah bertindak dengan perkataan dan perbuatan yang penuh kuasa. Yesus tahu bahwa pekerjaan roh jahat adalah ancaman bagi kehidupan manusia pada saat itu, bahkan juga tentu bagi kita saat ini. Oleh karena itu, maka Yesus peduli dengan otoritas yang dimilikinya. Yesus telah bertindak karena itu. Maka nasihat Tuhan, pengajaran dan nasihat Tuhan Yesus serta kasihnya itu hendaknya bagi kita saat ini jangan hanya sekedar untuk dipelajari, untuk diteliti, untuk dikagumi atau hanya sekedar takjub. Tetapi hendaknya justru mendorong kita untuk selalu datang pada Yesus. Karena sekali lagi, Yesus memiliki otoritas penuh atas sorga dan bumi ini. Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka oleh karena itu, kesungguhan kita menerima Yesus tentu akan membuat kita dikuasai oleh Roh Kudus. Hal itu akan tentu juga membawa kita akan kelahiran baru ataupun juga melahirkan kebaikan dan sukacita, serta menjadi pribadi yang juga mau setia melayaninya. Kiranya Allah dengan kuasanya senantiasa menolong dan melindungi kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang penuh kuasa. Dan kepercayaan kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu, ampunilah kami kalau kami berusaha untuk hidup terpisah dari Engkau. Seolah kami adalah milik kami sendiri.
Kami mohon ampunilah kami. Terima kasih, bersyukur kami kepadamu Tuhan karena Engkau sudah datang kepada kami. Ketika kami manusia masih seteru dengan Engkau. Engkau tidak membinasakan kami. Tapi Engkau hidup dalam kelembutan dan kerendahan hati di antara kami manusia. Menunjukkan kasih-Mu dan kekudusan-Mu. Layaklah kami menyembah-Mu. Dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami mohon ubahlah pemikiran kami. Dan kuduskanlah kami. Sehingga kami bisa menerima akan kasih dan kuasa-Mu. Menerima pembaruan hidup oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga tentu semuanya itu akan melahirkan kebaikan dan sukacita. Dan kesediaan untuk melayani-Mu, menyebarkan kasih dan Injil-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bersama kami Tuhan. Bagi kami di bumi ini, di Indonesia, di negeri kami, pun di tempat ini. Jikalau saat ini kami masih menghadapi situasi yang sulit, akibat pandemi COVID yang belum berlalu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk melihat semuanya ini sebagai pembelajaran dan juga sebagai bukti betapa Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Mampukanlah kami dengan kuasa-Mu untuk dapat menghadapi semua peristiwa ini. Berilah pada kami ketabahan dan kekuatan. Berilah pada kami hikmat. Demikian juga bagi pemerintah, bagi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID ini Tuhan. Dan para medis yang adalah sebagai garda terdepan. Tuhan berikan hikmat dan kuasa-Mu, Tuhan tolong mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga mereka dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan karya kasih-Mu. Khususnya penyembuhan dan pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan. Biarlah damai sejahtera memerintah atas setiap pribadi, atas negeri kami. Tetap keluarga-keluarga kami. Diberkatilah gereja Tuhan seluruh muka bumi pun gereja Kemetian Evangelis. Jemaat Getsemani Tuhan berkati. Diberkatilah ya Tuhan, saudara kami yang sepanjang minggu ini boleh ingat akan ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Agar mereka semakin bersyukur dan berbahagia dalam Tuhan. Bagi yang tengah dalam pergumulan kedukaan, Tuhan berikan solusi dalam hidup mereka. Hikmat dan kuasa-Mu kami percaya Tuhan. Kami akan cakap menghadapi setiap masalah peristiwa yang kami jumpai dalam hidup dan kehidupan ini. Ajarilah kami untuk senantiasa mengenal Engkau dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Dan menyerahkan senantiasa hidup kami dalam kuasa-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bersyukur dan berserah pada Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan dengan mengingat nas pengantar kita dalam memberikan persembahan terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita menyanyikan pujian dari NKB nomor 73, Kasih Tuhanku Lembut.
penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang pernah dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatiku jemaat, kasihnya lebih besar dan membuatku benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasihnya. Ingat akan janjinya, kasih besar. Yesuslah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri
arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat dari kami.